Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billah wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashkarun nas lillah ashkaruhum linnas. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini wa habbataka ma'rifataka. Sama ini Pak, sama Walaupun tidak ada yang bertanya, tapi saya sudah menyediakan jawaban. Jadi jawaban dari 10 pertanyaan yang belum ada. apa itu? Sehingga saya pakai kalimat kalau-kalau. Kalau-kalau. Kalau ada yang nanya, Ma'ruf sekarang ini usianya berapa? 17 tahun. 17. Karena kaitannya dengan Mei. Ternyata hari jadi saya. Maidai. Malam Jumat kemarin di Nurul Huda, saya sampaikan sama MC Ustaz Zainal Arifin, Ustaz, tolong sampaikan, saya doakan oleh jamaah yang baik-baik. Nggak tahu lupa, nggak tahu sengaja, nggak disampaikan. Setelah bubar acara, saya tagih, kenapa nggak disampaikan? Cuma ngibas-ngibaskan tangan aja. Saya bilang kemarin, kalau ada yang bertanya, Pak Ma'ruf sekarang ini ulang tahun ke-18. 18 itu tidak ngitung yang 50. Jadi kalau yang 50 dihitung juga, ya beliau jumlah sendiri aja. Dan kaitannya dengan Rodoh ini, Ibu Hajairah Qudratullah hampir separuh usia saya. Saya gunakan untuk manaqib di tempat ini. Dari zamannya Kiai Haji Abdul Rasyid Effendi, Ciciruk, Jalan Senuraya nomor 1. Kedua, Kiai Haji Abdul Hamid, Jalan Swasembada 2 nomor sekian. Ketiga, Mang Idan Nurdin. Yang keempat, ini katanya yang baru tadi, Pak Haji Udin. Ustaz Samsul Bahri. Pak Haji Udin. Haji Udin. Jalan Jambu.
Iya, Syaiful Bahri. Ada Pak Samsul Bahri, ada Syaiful Bahri. Ya. 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 Saiful. Mari jalan Haji Jebot. Yang ada di Jalan Haji Jebot. Saya tadi agak dikduk sambil makan. Ustadz Martino ngitung-ngitung katanya, ini di tempat ini yang senior katanya tinggal 1, 2, 3. Ya, Pak Bejo, Maklum. Iya. Emang Israel pembukuannya berdasarkan senioritas? Kayaknya enggak juga kan? Mudah-mudahan enggak. Kalau bahasa ilustrasi saya, Israel pelaksana tugas dari Allah SWT itu ibaratnya orang ini akan datang ajalnya masing-masing, tapi yang dicabut atau yang disamperin itu yang mana dulu, barisan dari depan sampai terakhir itu bukan berarti nomor urut, nomor 1, nomor 2, nomor 3 enggak. Berdasarkan Cabut suka-suka aja, abjad. kayak orang main kartu sesuai dengan kebutuhan. Itu. Berdasarkan abjad. Ya ibaratnya ibu-ibu di dapur yang mau diceburin di panci yang airnya udah ngegolak itu, udah geladak luruk-luruk, apa dulu yang dicemplungin tergantung yang dituju. Kalau sayurnya sayur asam, tentu bahan-bahan yang muda-muda cebrus-cebrusin gitu. Begitu juga sayur yang lain. Saya ingat pada waktu saya memberikan pertolongan sebentar masase mijit dengan Jajan Zainal Abidin Bajul Asam di rumahnya Jenderal Supriyatmaja. Kata beliau, walaupun ilmu Islam itu ada 4 macam, syariat, tarekat, hakikat, marifat, tapi yang mau dipelajari ilmu yang mana dulu, itu seperti ibu-ibu nyambel. Mau yang diulek itu misalnya garam dulu boleh, cabai dulu boleh, kacang dulu boleh, terasi dulu juga boleh. Jadi tergantung dari kelengkapan bahan-bahan itu, yang mau diulek yang mana dulu, suka-suka. Jangan mau menuruti resepnya orang yang belum tentu mengorder pada kita. Kalau ilmu syariatnya belum matang, belum mumpuni, nggak boleh belajar tarekat. Kalau dipantas-pantas oleh dia, pantasnya orang belajar tarekat itu sudah umurnya 40 tahun. Ya kalau nyampe umurnya 40 tahun, kalau enggak, ini ambil ilustrasi dari orang yang bikin sambal tadi. Mau yang mana dulu terserah aja. Makanya sekarang di dalam tanbih disebutkan ikhwan itu pria, wanita, tua dan muda. Bahkan di era Abu Awas sebelum SMP juga boleh talqin. Cuma yang agak memenuhi kerangka etika, jangan sampai wakil talqin nyari-nyari orang untuk ditalqin.
Jadi kayak yang bersetoran gitu. Saya kalau di pesantrennya Buya Muhammad Soleh biasanya ditugaskan untuk nalkin. Saya bilang situ yang umumkan, kumpulin orangnya. Kalau ada betul-betul saya boleh bertindak. Tapi jangan sampai saya yang nyari-nyari. Ayo yang mau talkin. Kayak ompreng aja nggak laku. Nyari sewa sendiri. Ya nggak gitu-gitu amat lah. Amat. Oke. Tabaraka ya tabaroku tabarukan. Ngalam berkah. Dan namanya alam berkah itu etikanya nggak boleh banyak-banyak. Itu bukan alam berkah, namanya serakah atau hawak. Tapi kalau sedikit, nah itu pantas alam berkah. Malah kalau dalam bahasa daerah saya, alam berkah ini sudah menjadi trademark merek untuk orang-orang yang datang selamatan, pulangnya dibawain buntelan-buntelan itu, campur-campur nasi dengan lauk pauknya dan juga kue-kue. Nah itu buntelan itu disebutkan namanya berkah. Dan ini menjadi surat buat keluarga. Kalau bapaknya tiba-tiba ngilang waktu asar sampai maghrib sampai isya atau sampai jam 9-an. Kalau bawa berkat berarti habis selamatan. Kalau tidak bawa apa-apa, nah ini dianggapnya nganclong, jalan-jalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Guru kita pada bulan ini Dzulqa'dah merumuskan huruf-huruf yang tersusun dalam nama bulan ke-3 ini, Ramadan 1, Ramadan 2, Syawal, Ramadan 3 adalah Dzulqa'dah, terdiri daripada 8 huruf. Asal jangan teriak bosan aja, karena lagi-lagi ya Zal, Wawo, Alif, Lam, Qaf, Ain, Dal, dan Ha. Ya apa boleh buat, walaupun satu pembicara dengan pembicara yang lainnya, satu mubalik dengan mubalik yang lainnya, boleh jadi berangkat titik tolaknya dari huruf yang sama, tapi uraiannya ada beda-beda dikit-dikit, dan itu boleh-boleh aja. Yang terpenting jangan ngawur sengawur-ngawurnya, tapi ada kepatutannya. Karena apa? Sesinya adalah ilmiah. Ilmiah itu layaknya harus bisa diuji dengan rumus-rumus yang berlaku dan bisa berulang-ulang, bisa dikonfirmasikan kepada orang yang lain yang berilmu juga, bisa dibenarkan. Jadi kalau terlalu ngarang, itu namanya ilmunya bukan ilmu ilmiah, namanya ilmunya perdukunan. Dukun itu sengaja membuat resep, membuat ramuan, membuat segala macam supaya paradigmanya nggak gampang dicerna, dipahami oleh pasiennya dan keluarganya. Supaya apa? Semakin gelap, semakin bisa diharapkan imbalannya. Kalau bahasa Cirebon, saya namanya wajani. Kalau bahasa Betawi namanya penajem. Jadi supaya penajemnya itu lebih besar, sengaja membuat formula komunikasinya itu dengan bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Sama seperti era sekarang ini, orang bikin resep-resep kuliner, coba baca tenda-tenda sepanjang jalan itu. Saya orang Indonesia aja sering-sering ini pakai bahasa apa sih ya? Kok begini?
terutama yang nempel pada sifatnya sambal yang pedas. Apa? Ada geledek, ada petir, ada sambal setan, macam-macam. Dan itu sengaja supaya mengundang tanya pada orang yang mau mampir, itu bertanya-tanya, ini apaan sih? Gitu. Sengaja. Kalau dalam bahasa bisnis tingkat tinggi itu namanya sengaja dibuat BM, black market. Jadi baca misalnya, ini segini banyaknya, saya kira kalau saya tebak-tebakan, merek apa HP yang saya pegang, belum tentu ada yang bisa nebak. Pada umumnya Nokia, ya. Terus Samsung, kan? Vivo, Oppo, segala macam. Ternyata kalau saya sorongkan kepada Anda, lalu buka, hidupkan on off-nya, baru ada ya begini, ada. Ini aneh, HP ini aneh. Saya beli harganya 1,2. Jangan macam-macam taksirannya. 1,2 itu misalnya 1,2 miliar, enggak, juta pun enggak, 120.000. Dan mereknya tuh cuman 4 huruf, KENT. Kalau ke-12 bisa ketut, karena mereknya kan, ya kan. Produk negara yang mana saya juga nggak ngerti. Pokoknya pakai aja. Oke, kembali kepada 8 huruf. Huruf yang pertama, Dzal. Saya pastikan Anda sudah hafal. Dzal itu kepanjangan dari apa? Inisialnya Dzal. Dzal arti bebasnya adalah rasa. Jadi kita dibimbing oleh perguruan kita, oleh mursyid kita, untuk mendalami rasa. Ngatur manajemen bagaimana berperasaan secara proporsional, secara tepat dan jitu. Dengan kata lain, kalau Anda tidak mau dikata-katain begitu rupa, kita harus memulai kepada orang-orang itu, jangan juga berkata-kata yang begitu rupa. Kalau kita bisa tersinggung, kita bisa marah, orang lain juga sama. Jadi ukuran diri sendiri ditempelkan pada orang lain secara proporsional, secara berkeadilan. Ini ilmu kita begitu. Makanya dalam tanbih saya sering pakai tangan begini. Tanbih itu intinya begini, ke atas, yang pantaran selevel, yang di bawah lagi ke atas. Ke atas ini kepada orang yang lebih umurnya, kekayaannya, ilmunya, dan lain sebagainya, hormat. Karena bagaimanapun masuk akal kalau mereka yang lebih senior, lebih dari kita, itu investasi amal ibadahnya dengan kelebihannya itu pasti lebih banyak dari kita. Kita harus respect, kita harus hormat. Jangan nyinyir dengan dalih, lah dia makan nasi, saya makan nasi, apa bedanya? Nggak boleh. Kalau begitu nanti percuma belajar ngelmu rasanya. Ada banyak ungkapannya. Kalau bahasa Jawa, kroso sing iso rumangsa. Kalau bahasa Jawa Barat, rasa yang bisa rumasa. Dan rasa itu dikenal dalam istilah peribahasanya, rasa nggak pernah bohong. Contoh, ayamnya sama apa ya, boiler bahannya. Tapi kalau mereknya
KFC, Kentucky Fried Chicken, sepotong bisa 20.000. Sementara tetangga kita yang di jalanan pakai tenda aja. Ada yang mengistilahkannya pakai nyinyir, Kentucky dorong, Kentucky di pangkalan, 7.000, 8.000 dijual. Dan dia udah dapat berlebih. Yang beda apanya? Pasti rasanya. Apa aja? Semua kuliner, semua macam-macam minuman, semua makanan sama. Kata kuncinya, kalau Anda punya produk unggul dalam rasa, pasti diburu orang. Pasti dicari orang. Orang tidak peduli tempat Anda representatif atau tidak, layak atau tidak, bahkan kebersihannya, nggak peduli. Saya punya kenalan di daerah Pondok Pinang. Saya ikuti karena saya pernah tinggal sebelahnya. Soto Betawi dari mulai 7.500, 15.000, 20.000. Sekarang memang porsinya jumbo, mangkoknya besar. Ukuran saya yang tidak terlalu jagoan makan banyak, nggak habis satu mangkok itu. Mengimbangi dengan nasinya satu porsi. Sekarang 60.000. Itu pas. Jadi kalau Anda mau nikung ke kiri, itu dari Pasar Jumat ke kiri itu ke Bu Islandia itu yang terkenal dalam Cubur. Sebelah kanannya itu berdampingan dengan Eko Patrio. Temennya Eko Patrio itu orang Betawi itu siapa? Akri. Ya, Akri. Itu sebelahnya Haji Ridwan. Sekarang kalau jam 11 siang, jam makan siang, baby band yang bagus-bagus, Alphard, Pajero, dan mobil-mobil antik yang lainnya dari kawasan Pondok Indah dan Pondok Pinang Center, perkantoran, perbankan, itu rata-rata parkirnya di situ. Udah pasti karena rasa. Banyak orang menawarkan soto Betawi, tapi ya pada umumnya rasanya ya begitu. Tapi kalau di situ boleh dicoba. Kalau Anda sekali aja merasakan, Anda akan balik lagi besok-besoknya. Karena saya ikuti dari mulai 7.500, sekarang 60.000, tetap diburu orang. Cara melayaninya aja sudah bikin kita tuh menjadi naik moodnya untuk makan banyak. Dagingnya besar-besar di baskom itu, ambil bukan cimik cepatnya, enggak. Dan semua yang terlibat, Haji Ridwannya, istrinya, anaknya, menantunya, tidak ada orang luar. Jadi sebelah baratnya itu, sebelah baratnya, seberangnya dia itu, bukan kantor yang lama Ari Ginanjar tuh, sebelumnya punya gedung 165 tuh, yang pindah ke Jeruk Purut atau seberangnya Marinir Cilandak, itu di sana duluan, 2 pintu, itu seberang-seberangan. Sebelah barat dia Ari Ginanjar, sebelah timurnya itu Haji Ridwan. Kalau penasaran sekali, boleh besok.
Ini Pak, Traktir. Udah pindah Kiai. Nah busur. Syarok. Pindah. Bisa pakai dulu. Baik. Ini cerita Zal. Jadi ke soto Betawi. Zal. Oleh sebab itu kita diharapkan sebagai ikhwan anak beranaknya wala taqul lahuma uffin, kita beribadah tetap orientasinya karena Allah, tetapi kepada kedua orang tua harus hormat sehormat-hormatnya dan setinggi-tingginya. Demikian makolanya Roma Irama. Dan sekali-kali kepada orang tua tidak boleh berkata ofin, diterjemahkan terserah, kayak bahasa apa aja terserah. Intinya songong berkata-kata dengan orang tua, mau ibu mau bapak sama aja, karena di sana tidak ada ureanya kepada ummuka misalnya, bukan, tapi kepada ibu bapakmu, orang tuamu. Kita belajar pandai mengendalikan, memanage perasaan kita. Contoh, saya dikasih sesuatu oleh Mas Bejo, lalu saya menampiknya, menolaknya begini. Mas Bejo memberikan sejumlah anak kunci. Begini aja. Itu menyakitkan orang yang bermaksud memberi. Makanya dalam manajemen perilaku itu di sana ada disebut namanya 7 Magic Word. Ada 7 ungkapan-ungkapan yang perlu dibiasakan kalau Anda mau naik harkat martabat kehormatannya dan Anda layak dipercaya untuk menjadi pemimpin di kalangan mereka. Di antaranya, berterima kasihlah ketika Anda dibantu, sekecil apapun bantuannya. Ini saya harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Abah Anom. Itu berhadapan-hadapan dengan saya. Jangan membiasakan meminta kepada orang lain, tapi kalau dikasih atau diberi, jangankan berterima kasih, jangankan timbang terimanya tangan dengan tangan, dilempar sekalipun ambil, karena hakikat rezeki adalah dari Allah. Cuman dia aja yang songong. Kalau kitanya tetap merunduk sebagai orang yang tawadhu, walaupun dilempar kitanya tetap mengambil, dia akan bercermin. Diambil juga ya. Berarti dia ngajarin saya yang memberi modelnya tidak sopan begini. Gitu. Termasuk kalau kita punya saudara, kakak, paman, puang, bibi, tante, apalagi orang tua. Kalau disuruh diminta bantuan sekecil apapun, jangan menampakkan bahasa body language-nya, itu bahasa tubuh kitanya menunjukkan sungkan, pantas apa tidak pantas, atau keberatan. Kayak bahasa anak-anak tuh disuruh, apalagi berikan bolak-balik berapa kali ke warung. Di mana-mana warungnya warung Madura kan. Anak yang kita suruh, walaupun kata-katanya tidak dipahami, tapi dengan ungkapan yang ketus, itu nggak nyaman. Yang nyuruhnya, yang minta bantuannya. Kalau dia nanti bisa memberikan hadiah,
berbagi sesuatu yang sifatnya lebih besar nilainya, akan dihitung tuh. Anak yang biasanya disuruh terus nampiknya itu kasar-kasar begitu tidak akan mendapatkan jatah. Ini contoh supaya mencolok. Maksudnya apa? Kita juga tengah dibimbing oleh guru mursyid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari mulai segala macamnya atas namanya lillahi, karena Allah. Lillahi, karena Allah. Ilallah, kepada Allah. Sampai target terakhir nanti ma'allah, bersama Allah. Walaupun bagi kita belum pantas. Dikit-dikit misalnya Ustaz Martino datang dengan siapa? Dengan Allah. Takutnya nanti jadi kayak Al-Halaj atau Rabi Al-Adawiyah. Jadi supaya jangan dimurah-murahkan. Tapi kalau kita punya kesempatan panjang, silakan uraikan. Semua ibadah harus lillahi, karena Allah. Tanpa itu percuma, sia-sia, tidak akan ada artinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah. Baik saudara sekalian, satu huruf zal saja artinya adalah olah rasa, dan rasa tidak pernah bohong, dan kita harus bisa proporsional mengolah rasa kita. Bahkan kaitannya dengan Pak Harto sebagai wali nomor 1 Nusantara, wali ke-10 di Tanah Jawa. Orang yang bisa mengendalikan perasaan secara proporsional itu orang yang bakal sukses. Makanya intisari dari semua butir-butir mutiara MP4 yang pernah berjaya di eranya Pak Harto, intinya disarikan satu: pandai-pandailah mengendalikan diri supaya kita bisa jadi proporsional. Kalau tidak kaya jangan berlaku kaya, kalau tidak pintar jangan berlaku pintar, kalau tidak misalnya macam-macam jangan. Karena apa? Kosnya, biayanya untuk nambal kekurangan-kekurangan kita seakan-akan iya itu, seakan-akannya itu besar sekali mengkosnya. Abah Gawas sering mengilustrasikannya begini: tampil mewah, tampil wah, tapi semua dari kopiahnya sampai sepatunya pinjaman semua, pinjam dari orang. Apa artinya? Itu kan sama dengan membohongi diri sendiri. Kadang-kadang tampil habis-habisan, barangnya pinjaman semua. Lebih baik tampil sederhana, tapi milik sendiri. Kan genah, nyaman, dan gak ada risiko. Dan tidak perlu dibuat-buat. Oke, itu aja. Selebihnya nanti wawonya, alifnya, lamnya, qafnya, ainnya, dalnya, dan haknya. Silakan. Ini kerjaan Kiai Munawir Al-Ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.